jelek-jeleknya ya, kayak misalnya udah banyak beban di rambut itu sudah tanda-tanda. Terus udah sering mengingat kematian gitu, wah, bisa kapan-kapan aja, bisa kapan aja dipanggil nih, umur udah segini gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang tuh merasa kayak bukannya putus asa ya, bukan kayak pengen bunuh diri atau gitu, bukan. Jadi tapi pengen kayak apa ya, udah bosan gitu. Dunia ini kok begini doang, maksudnya kok dunia itu hampa, terus banyak fitnah di mana-mana. Terus aku udah mulai nggak cocok lagi di dunia entertain gitu, karena sekarang itu kayak berlomba-lomba hal yang negatif terus makin tenar gitu kan. Jadi kayak kalau aku kan dulu tuh fokusnya cuman cari nafkah, acting, selesai, tidak ada istilahnya bikin ini, bukan buat terkenal itu enggak gitu. Kalau terkenal itu bonus aja, dan sebagai seorang public figure, siapa yang nggak pengen terkenal tuh pasti ada pengaruh ke sana. Nah dari situ tuh udah mulai ada gejolak hati yang nggak ini. Terus ditambah lagi sempet ditipu lagi sama orang ya kan waktu itu. Terus juga papaku lagi sakit, jadi itu kan sebenarnya kayak peringatan dari Allah gitu. Nah waktu itu aku sempat membatalkan suatu job itu dikarenakan aku diminta kakakku segera pulang karena bapakku sakit kan. Saat itu tuh merasa kayak aduh sayang ya, coba kalau waktu itu diambil kerjaan itu kan, siapa tahu buat kehidupanku. Terus juga pas habis pulang dari Eropa tuh, terus siapa tahu bisa bantu buat papaku. Tapi ternyata ya hikmahnya sekarang baru aku rasakan bahwa sesuatu yang buruk, mungkin saat itu aku melihatnya sesuatu yang buruk gitu ya, tapi ada hikmahnya. Jadi aku banyak waktu luang, dari banyak waktu luang itu yang tadinya aku cuma suka dengerin ceramah-ceramah di Instagram, aku pengen ngelihat langsung ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang sunnah itu, dengan menawarkan diri dan ke temanku, ajak aku dong ke pengajiannya ustadz ini gitu, aku bilang gitu. Terus akhirnya dari situ jadi rutin ikut pengajian. Nah semakin tahu banyak ilmu yang aku pelajari, semakin aku tuh takut sama Allah. Jadi di situ ada pergulatan hati yang gimana nih, ternyata banyak sekali dosa yang aku lakukan yang tidak aku sadari, baik yang aku sadari maupun tidak aku sadari ya. Nah, inilah anak Adam tuh selalu bikin kesalahan gitu kan. Untuk mengiring kita supaya ke jalan yang benar tuh ya dengan ilmu itu. Makanya kenapa aku bisa seperti ini dan hijrah itu ya pertama ya karena Allah ya. Kalau tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, aku tidak bisa seperti ini. Terus yang kedua ilmu yang menarik aku untuk ke jalan yang memang seharusnya aku jalani sebagai muslimah yang baik gitu. Jadi udah akhirnya waktu bulan Desember mulai aku full. Waktu pertama kali ikut kajian itu bulan Oktober, terus full untuk hijab Desember. Nah dari situ aku udah meminta semua orang yang tak punya foto dan videoku di zaman dulu, minta untuk aku hapus karena aku tidak mau kena dosa jariah. Di situ aku tolong minta hapus semua foto-foto mereka. Karena di situ aku sebenarnya waktu itu disaranin sama teman, karena aku udah lama sekali nggak eksis gitu. Memang perempuan tuh nggak boleh eksis sebenarnya. Itu juga yang penggulatan kan, makanya Instagram tuh sampai kosong, nggak pernah aku posting, nggak pernah, karena bingung mau ngapain ini aku gitu. Aku nggak tahu mesti ngapain karena ini banyak larangan-larangan yang aku langgar dan aku nggak mau melanggarnya lagi gitu kan. Nah dari situ ya akhirnya kamu harus sebarkan itu, siarkan bahwa kamu tuh supaya nggak kena dosa jariah, minta dihapus. Dari situ aku announce. Dari situ ya udah akhirnya sekarang aku, kalaupun aku posting sekarang, aku berniat untuk menginspirasi orang. Dulu yang aku zamannya seperti itu, aku bisa berubah seperti ini gitu. Tidak ada, mudah-mudahan tetap istiqomah, tidak ada niatan
beranilah untuk ngapa-ngapain. Tapi karena orang sudah taunya aku image yang zaman dulu, aku mesti announce diriku sekarang bahwa aku sekarang sudah berubah. Dan aku baru sekarang menerima terjadi. Maksudnya itu pun juga saran dari papa aku, karena ini supaya menginspirasi orang dan supaya orang tahu aku sekarang sudah berubah. Tadinya bener-bener aku tolak semua kerjaan gitu. Itu kayak cobaannya orang hijrah ya. Jadi misalnya Desember aku udah mulai hijab, temen nawarin mau gak manggung nyanyi di sini. Ya Allah, saya musik haram, aku bilang udah nggak berani. Padahal ditawarin mau budget berapa, udah nggak bisa aku diem aja. Akhirnya terus ada tawaran lagi stripping juga akan bersinggungan dengan laki-laki kan. Kalau misalnya pasangan suami istri pura-pura gitu kan, pasti nyentuh apa, pegang tangan atau apa. Nah itu yang nggak boleh juga. Jadi aku nggak bisa. Apalagi waktu itu ada bilang, ini ada stripping nih yang perannya begini ya. Kembali lagi ke peran yang dulu. Kamu udah mantep nih, iya kamu sekarang mantep, insya Allah mantep. Udah nggak akan bisa lepas. Kalau cadar aku masih buka tutup, tapi kalau hijab insya Allah nggak lagi. Pertama dosa ya, dosa. Saat itu yang paling berat adalah ya dosa maksiat kepada Allah ya. Itu terus sekarang kalau ngelihat orang lain begitu kan begitu kita meninggalkan maksiat, begitu melihat orang, ya Allah aku dulu kayak gitu ya, gitu maksiat banget aku. Malu sendiri ada, jadi semua ada, rasa berdosa, rasa bersalah, dan malu luar biasa. Karena aku merasa dulu itu urat maluku itu lepas, nggak tahu kemana. Karena perempuan itu kodratnya harus punya malu ternyata. Dan ada hikmahnya juga ya, pandemi ini. Aku pakai gini nih bukan sesuatu yang asing, semua orang pakai itu masker kok gitu. Jadi santai aja gitu. Terus udah gitu aku dari yang dunia entertain kemudian tidak lagi, itu kan berarti ekonomi beda banget, jomplang gitu. Dan sekarang banyak orang merasakan kesusahan ekonomi, jadi aku nggak sendiri ya. Udah, aku tenang aja sekarang, ya banyak temennya gitu. Jadi ya alhamdulillah semua itu pasti ada hikmahnya, dan Allah itu pasti punya rencana baik dari semua kejadian. Tadinya kan mau dagang gitu ya, tapi belum lancar tuh dagangnya, dikarenakan aku ngambil barangnya itu dari orang yang harga ininya udah tinggi. Jadi kalau untuk dijual lagi lebih tinggi lagi, sedangkan pasarannya itu orang lebih suka menengah ke bawah gitu. Orang lebih suka yang meriah, sehingga sering beli gitu kan. Nah sempat aku stop. Nah salah satu lucu kejadian pakai ini nih, karena aku jualan. Tadinya sih jualan karena ada gandulan gini kan. Akhirnya ya udahlah pakai sendiri juga gitu kan. Pakai sendiri dan untuk dijual gitu. Tapi belum lancar banget ya. Tapi walaupun tidak sebanyak dulu, cukup aja gitu. Alhamdulillah ya, itu mungkin berkahnya dari Allah ya. Jadi aku alhamdulillah masih ada satu yang aku bisa sewain gitu kan, apartemen. Jadi pemasukan dari situ memang beratnya gini. Aku tuh ada cicilan yang aku tuh tadinya nggak tahu itu adalah riba yang tidak boleh dikerjakan. Sekarang tuh merasakan beratnya riba itu karena kita udah nggak kerja ke sana, terus terasa tercekik. Zolimnya riba itu ya ketika pandemik gini, terus bunganya naik, gila nggak? Cobaan. Jadi aku sabar aja, karena mungkin ini pembersihan dosa aku ya. Selama ini kan dosa udah banyak. Jadi ini dikurangi dengan dosa sabar untuk menjalani hidup yang tadinya lumayan gitu ya kan. Tapi begitu ditinggalkan kan, ya bikin aku pergolakan hati kan. Waktu itu kan gini, aku tuh baru hijrah, terus kalau aku harus meninggalkan total totalitas ini, aku bilang ke Ustadz
aku tuh yang aku tahu itu adalah acting. Aku tidak tahu skill lain, ya. Kalaupun aku kreatif, bisa dekor apa segala macam, tapi orang kan nggak tahu aku kreatif dalam desain dan lain sebagainya. Belum ada pengalaman lah di sana gitu. Jadi orang mungkin belum percaya sama aku. Dan umurku juga nggak muda. Kalau cari pekerjaan lain kan susah pastinya kan. Gitu. Terus akhirnya ya bagaimana Ustaz gitu. Terus saya juga baru tahu bahwa riba dan saya ada cicilan yang harus saya bayar gitu kan. Berkolak itu saat itu. Alhamdulillah ada aja jalannya, bisa konsultasi langsung sama Ustaz gitu kan. Waktu itu sih sempat mau ditolong soal apa cicilan riba itu lah, tapi qadarullah memang belum ada jalannya untuk ke sana. Jadi saya harus berupaya sendiri bagaimana caranya melunasi itu. Jadi aku berupaya sekarang kalau ada rezeki lebih selalu aku bayarkan untuk menutup utang riba itu. Setelah itu halas semua, nggak mau lagi deh, nggak mau lagi. Kalau yang belum pernah mengalami, lebih baik jangan ikut-ikutan KPR dan nanti juga bakalan cicilan 0% ku di kartu kredit juga tinggal 1 bulan ini doang. Setelah itu aku potong, udah gak mau lagi. Saya mau menutup semua pintu-pintu hutang yang kesannya itu nikmat dan indah, dan kayaknya orang tuh berpikir kan kalau tanpa KPR gak punya rumah. Salah, aku dulu juga beli apartemen cash juga bisa, cuman ini karena gak tahu ya, karena nggak ngerti ya. Kalau orang tuh nggak tahu ilmunya pasti banyak melakukan dosa, dan baru tahu sekarang bahwa ilmu itu wajib dipelajari bagi setiap muslim. Setelah tahu ya udah sekarang ya dikejar akhirat tapi tidak melupakan dunia. Semoga bisa istiqomah di jalan ini, doakan aja.